Pada suatu pagi, seorang warga desa Tawonan, Kecamatan Kasiman, Bojonegoro hendak pergi ke sawah. Namun ketika di tengah perjalanan saat melewati waduk, dirinya dikejutkan dengan adanya seseorang yang sudah tidak bernyawa. Saat didekati, korban dalam kondisi tertelungkup, tangan dan kaki korban diikat, dan ketika diangkat oleh warga, hidung dan mulutnya mengeluarkan cairan. Lantas, ia langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Sesaat kemudian, korban dievakuasi oleh warga bersama petugas dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sosodoro, Jatikusumo, Bojonegoro. Menurut keterangan Dr. Sarjono yang melakukan otopsi, disimpulkan bahwa penyebab korban kehilangan nyawa akibat gagal nafas. Selain itu, paru-paru korban didapati dalam keadaan bersih, tidak ada air. Artinya, korban terlebih dahulu kehilangan nyawa baru dijepurkan ke waduk. Polisi lantas menyelidiki kasus penemuan tubuh yang sudah tidak bernyawa di waduk dan memeriksa sejumlah para saksi, termasuk pasangan suami istri yang diduga kuat. Salah satu dari mereka adalah pelakunya. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini ceritanya. Pada sore hari, Yanti mandi seperti biasanya dan tidak ada kejadian aneh sedikit pun. Namun, ketika dirinya sudah selesai mandi, Juri memuji bau wangi segar yang ia cium dari Yanti. Juri 53 tahun juga berucap, "Kowe umpama gak mantuku ngono, wis tak emut." "Kamu seandainya gak menantu saya gitu, sudah saya emut." Tak hanya itu, ternyata Juri sedari tadi juga sudah mengintip Yanti mandi. Yanti yang mendengar itu langsung geram dan mengadukan kepada suaminya, Kasan 30 tahun. Mendengar hal itu membuatnya naik darah. Selepas maghrib, ia langsung memanggil ayah tirinya. Mereka dikumpulkan Kasan di ruang tamu. Saat sudah duduk bersama, Kasan lalu menceritakan kelakuan nakal yang dilakukan oleh Juri. Mendengar laporan itu, Timur, ibu Kasan, langsung mengobok-obok muka Juri dengan tangannya. Timur ikut kesal dengan kelakuan suaminya, namun Juri hanya diam saja. "Wong tuwek kok gak sopan karo anak, kok gak didik anak sing bener?" "Orang tua kok tidak sopan sama anak, tidak mendidik anak yang benar," ujar Timur. Kasan yang sangat marah, akhirnya ia memutuskan untuk pindah ke rumah orang tua istrinya. Hal itu dipersilahkan oleh Juri. Ia juga mengaku, bukan hanya sekali atau 2 kali saja ia mengintip Yanti yang sedang mandi. Bahkan Kasan pernah mendapat laporan dari istrinya bahwa Juri pernah hendak menciumnya. Hal itu yang membuat Kasan semakin jengkel dengan Juri karena tak pernah kapok-kapok dengan kelakuan nakalnya. Tak butuh waktu lama, Kasan langsung membuktikan perkataannya tadi dengan membawa anak dan istrinya keluar dari rumah Juri dan Timur. Sesampainya di rumah orang tua Yanti, Kasan menceritakan hal yang dialaminya itu. Kedua orang tua Yanti akhirnya mengizinkan untuk tinggal bersama. Di malam yang larut, semua orang di sana sudah terlelap tidur. Namun, tidak dengan Kasan. Dirinya masih belum bisa tertidur lantaran masih diselimuti rasa amarah. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Kasan teringat bahwa dirinya masih memiliki sisa cairan pestisida pembasmi rumput liar. Lalu Kasan bergegas menuju rumah Juri di jam 2:30. Kasan mengetuk-ngetuk pintu rumah dan ternyata Juri yang membukakan pintu. Juri yang penasaran bertanya dengan kedatangannya. Lalu Kasan menjawab bahwa dirinya sedang ingin membuat kopi dan langsung menuju ke dapur. Juri tak curiga dan mempersilahkannya. Sambil merebus air, Kasan kemudian menawari Juri, apakah ingin dibuatkan kopi juga. Tawaran itu diiyakan oleh Juri. Selanjutnya, Kasan membuat 2 cangkir kopi. Namun kopi untuk bapaknya itu rupanya telah dicampur dengan pestisida terlebih dahulu. Saat sudah siap disajikan, Kasan lalu memanggil bapaknya untuk menuju dapur. Juri yang tak curiga sama sekali langsung menyeruput kopi dengan sangat nikmat. Selang 2 menit, tubuh Juri langsung oleng. Sembari memegangi dadanya, ia merasa kesakitan dan kemudian memuntahkan cairan merah. Bukannya menolong, Kasan justru mendorong dan membekap Juri. Kasan yang kurang puas dengan kejadian itu,
dirinya langsung membuka mulut juri dan meminumkan sisa pestisida secara paksa. Tubuh juri yang kejang-kejang akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Kasan lantas menuju kandang kambing untuk mengambil tali dan kawat. Barang itu kemudian dipakai untuk mengikat tangan dan kaki juri. Setelah itu, Kasan kemudian mengangkat tubuh juri ke atas jok motornya, sambil tangan kanan memegang gas dan tangan kiri memegangi tubuh juri yang sudah tidak bernyawa. Kasan membawa juri ke embung dusun Tawongan, Desa Kasiman, yang tak jauh dari rumahnya. Dengan tubuh yang sudah terikat, kemudian dihanyutkan oleh Kasan. Puas melakukan aksinya, Kasan selanjutnya mencuci tangan, pulang dan tidur. Tubuh juri kemudian ditemukan warga sekitar jam 6 pagi dan dilaporkan ke polisi. Awalnya Kasan tak mau mengaku, namun setelah diinterogasi, akhirnya ia mengaku. Hasilnya, polisi akhirnya menetapkan Kasan sebagai tersangka utama penghilangan nyawa juri. Di hadapan penyidik, Kasan mengakui bahwa perbuatannya dan motif penghilangan nyawa itu. Kasan juga menjelaskan bahwa cara dia melakukan penghilangan nyawa terhadap juri dengan kopi yang diberi racun, karena terinspirasi dengan kopi sianida yang pelakunya adalah Jessica Kumala Wongso. Atas perbuatannya, pada Rabu 25 Januari 2017, menjatuhkan Kasan dengan vonis 15 tahun pidana penjara karena terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yaitu 18 tahun pidana penjara. Dan kasus pun berakhir. Oke kawan Via, itu tadi kasus juri yang dieksekusi oleh anak tirinya sendiri akibat perbuatan nakal yang sering ia lakukan kepada menantunya. Dari kasus ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa gunakanlah HP dengan melihat tontonan yang baik, bukan malah mencontohkan perbuatan buruk untuk dilakukan kepada orang yang tidak kita sukai. Ingatlah bahwa amarah hanya akan merugikan diri sendiri. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di kasus berikutnya.